Assalamualaikum. Malam ini aku akan bacain cerita novel berjudul Calon Istriku Pura-Pura Culun untuk mengantar tidur kalian ya. Gadis berpenampilan culun dengan kacamata tebal dan besar seperti spion motor Scoopy, kulitnya gelap, rambutnya keribo brokoli, kemejanya kebesaran dipadukan rong plisket gantung sebetis. Siapapun yang melihatnya mungkin akan tertawa di dalam hatinya, ditambah dengan gaya bicaranya yang medok. Saat ini ia sedang melakukan interview karena hendak melamar pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga pada keluarga Gunadarma. "Siapa namamu?" tanya wanita setengah abad berpenampilan layaknya piai. Ia sendiri bernama Sinta Gunadarma atau pupil dipanggil Nyonya Sinta. Nama saya Marni Nyonya, jawab gadis culun itu dengan aksen mendoknya yang khas. "Kamu bisa masak?" tanya si calon majikan. "Masak? Tentu saja saya bisa. Saya lebih jago daripada para koki dimanapun," jawab Marni penuh semangat. "Bagus, kalau begitu aku akan mengetes kamu lebih dulu." Nyonya Sinta tidak mempermasalahkan soal tampilan Marni karena yang ia butuhkan adalah seorang pembantu rumah tangga. Seminggu yang lalu, keluarga besar yang terdiri dari nenek, ibu, ayah, dan putra mereka sedang makan siang. Sebenarnya masih ada satu orang lagi yang tidak bergabung, yaitu Miska Chandra Dimuka, yang merupakan putri sulung di keluarga ini. Ketidakhadiran gadis itu adalah karena saat ini ia sedang bekerja di luar negeri, sejak lulus kuliah 2 tahun yang lalu. "Wah, kamu masak semua yang aku suka," ucap wanita tua yang rambutnya sudah sepenuhnya memutih, tetapi tubuhnya masih energik karena hobi aerobik. Ialah Tantri Chandra Dimuka atau akrab disapa dengan nama Nenek Tantri. "Kesukaan ibu, kesukaan Miska juga," jawab menantunya, si jago masak, dan keahliannya itu tentu saja menurun pada Miska si sulung. "Kamu benar, kalau dia di sini pasti menghabiskan paling banyak," hahaha, kelakar Nenek Tantri rindu pada cucu kesayangannya. "Betul sekali," celetuk Pak Bondan selaku kepala keluarganya alias putra dari Nenek Tantri. "Ngomong-ngomong, kapan dia akan kembali? Apa kalian sudah mengatakan pada Miska tentang rencanaku?" tanya Nenek Miska di tengah-tengah aksi mengunyah nasi dan lauk. "Rencana apa, Nek?" tanya pria muda yang duduk di samping sang nenek. Raka Chandra Dimuka adalah cucu lelaki Nenek Tantri yang juga merupakan saudara kembar dari Miska Chandra Dimuka. "Soal pernikahan lah, apalagi," sambung Nenek Tantri. "Oh iya? Miska pasti pulang dan menikah dengan Dr. Rian," jawab Pak Bondan. Akan tetapi nada bicaranya tidak terdengar bersungguh-sungguh sehingga membuat ibunya tersulut. "Apa maksudmu? Apa kamu tidak memberitahu anak itu?" ujar Nenek Tantri meninggikan suaranya. Ibu, Pak Bondan tergagap. Melihat mertuanya marah-marah pada suaminya, Bu Bondan jadi tidak tega dan segera meredam suasana. "Soal serius seperti ini, kita tidak bisa bicara lewat telepon, Bu. Sebaiknya kita menunggu Miska pulang dulu, Bu," kata Bu Bondan menenangkan atau lebih tepatnya mencoba bernegosiasi dengan mertuanya. "Ah, benar," dukung Pak Bondan. "Apanya yang benar?" "Kita tidak bisa menunggu lama lagi. Nyonya Sinta sudah menanyakannya." "Raka, telepon Miska sekarang," perintah Nenek Tantri kali ini. Raka kaget dan bingung. Ia melihat ke arah kedua orang tuanya secara bergantian, mencoba meminta perlindungan. Sayangnya nenek tua itu sangat ditakuti, dihormati, dan memegang kendali seisi rumah. "Hah? Nek, apa bedanya aku dengan yang lain? Dia juga nggak aku percaya sama aku," keluh Raka berkecil hati. "Bilang padanya, nenek yang nyuruh," kekeh sang nenek. "Bu," panggil Bu Bondan.
Sang nenek hanya berdehem dan kembali menikmati masakan menantunya yang terasa lezat seperti biasanya. Begini Bu, gimana kalau kita rahasiakan soal pernikahan dari Miska dulu? Jika dia tahu sebelum sampai rumah, bisa jadi dia malah nggak akan pulang. Usul Bu Bondan masih mencoba bernegosiasi secara halus dengan wanita tua di hadapannya itu. Jika kalian bilang padanya ini adalah perintah dariku, apa dia akan menolak? Nenek Tantri membuat semua orang di sana kicep. Pak Bondan dan istrinya menatap Raka seolah mengatakan bahwa mereka sudah menyerah. Itu artinya Raka harus mematuhi perintah sang nenek untuk menelpon Tantri. Nek, aku yang akan menelpon, ucap Raka. Bagus, Nenek Tantri terlihat senang sekali. Tapi kalau ucap Raka terhenti dan Nenek Tantri juga tidak jadi tersenyum. Kalau apa? Kenapa tidak dilanjutkan? Ada masalah apa? Tanya Nenek Tantri. Kalau Miska pulang dengan suaminya bagaimana? Apa? Suami? Raka menyebut kata suami membuat keluarganya langsung menjatuhkan sendok dan garpu saking terkejutnya. Tidak menunggu lama setelah Miska menerima kabar dari Raka, ia pulang ke Indonesia. Namun begitu, Miska tidak memberitahu keluarganya atas kepulangannya tersebut. Jadi, keluarganya tidak tahu bahwa saat ini pesawat yang ditumpangi Miska sudah mendarat dan ia sendiri telah berada di bandara untuk mengambil koper miliknya. Sebuah koper besar berwarna silver baru saja lewat di hadapannya. Akan tetapi, Miska yang sibuk melihat ponsel tidak tahu jika kopernya telah lewat. Namun begitu rupanya ada penumpang lain yang merasa bahwa koper besar berwarna silver tersebut benar-benar sama dengan miliknya. Jadi, tanpa ragu, pria itu mengambil koper tersebut. Ketika baru saja mengangkatnya, tidak sengaja kopernya terbentur dengan koper penumpang lain dan merusak pengait koper. Alhasil, isi koper yang diangkat oleh pria tersebut berhamburan ke lantai. Ups, sorry, ujar penumpang ceroboh tadi. Gak masalah, jawab pria itu. Kamu seharusnya mengunci kopermu. Mari, kubantu. Wow, penumpang lain itu langsung terperangah begitu mendadak membantu membereskan isi koper yang berserakan. Pasalnya isinya kebanyakan adalah celana dalam wanita model G-string kecil tipis. Bagaimana mungkin seorang pria memiliki benda semacam itu di dalam kopernya? Bahkan tidak hanya satu, tetapi banyak sekali. Enggak, terima kasih, pergilah. Pria itu risih dengan anggapan orang-orang di sana dengan mengusir siapapun yang akan membantunya. Keributan itu jelas memancing orang-orang di sana untuk melihat, tak terkecuali Miska yang sedari tadi berdiri tak jauh dari pria tersebut. Ya ampun, itu punya aku. Batin Miska yang terkejut melihat celana dalam miliknya bertaburan di lantai dan kini sedang dikumpulkan oleh pria entah siapa, ia sendiri tak mengenalnya. Sedang bingung mau mengakui atau diam saja, tiba-tiba wanita di sebelah mengajak bergibah secara spontanitas. Zaman sekarang, orang pada kenapa ya mbak? Padahal dia itu sangat tampan. Kamu gak tertarik sama pria tampan itu mbak? Ucap wanita yang juga sedang menunggu barang bawaannya keluar backstage drop. Miska bingung baru harus menjawab apa. Padahal dia tipeku banget. Sayangnya dia memakai cawat feminim. Geli jadinya. Lanjut wanita itu memancing Miska untuk ikut berkomentar. Benar juga ya mbak, sayang banget, kata Miska akhirnya ikut-ikutan mengejek pria yang sedang sibuk mengatur tumpukan baju dan celana dalam kembali ke dalam koper. Ngomong-ngomong, sempak cowok apa dia nggak punya? Cawat sekecil itu bagaimana memakainya? Gelak tawa pun kini mulai terdengar membuat si pria malu setengah mati. Agak nyeli di pantat kayaknya, tambah Miska. Akhirnya koper besar berwarna silver lainnya keluar dan Miska buru-buru mengambilnya.
Di sisi lain, pria itu sudah selesai membereskan dan menutup kembali kopernya. Namun saat hendak beranjak, seseorang menghampirinya untuk memberikan sebuah celana dalam merah jambu yang tertinggal. Pria itu terpaksa berterima kasih sedangkan orang-orang menertawakan dirinya. "Permisi, ada yang bisa dibantu?" Wanita di pusat informasi dengan ramah menyambut pria berwajah kesal itu. "Koperku tertukar dengan penumpang lain, bisakah aku..." Belum selesai bicara, tiba-tiba dari jauh seorang gadis menarik koper yang terlihat sama dengan yang ia bawa. Berlari-lari tergesa-gesa, menghampiri. Mas, itu koperku," ujar Miska terengah. "Oh, bukankah kamu yang tadi mengejekku memakai cawet nyelip pantat?" Kesal si pria. "Anu mas," Miska tidak berani mengangkat wajahnya. Ia tahu pasti memalukan sekali jadi pria itu. Bodohnya, ia malah ikut-ikutan membuli. "Tahukah kamu betapa malunya aku tadi karena cawet kecilmu ini?" Miska langsung terbelalak. Begitu melihat celana dalam merah jambu kini berada di tangan kanan pria itu. "Kembalikan!" Miska berusaha merampas benda merah jambu dengan tali kecil itu dari tangan si pria. Akan tetapi pria bertubuh tinggi 187 cm tersebut mengangkat tangan tinggi-tinggi membuat celana dalam merah jambu itu seperti sebuah bendera yang berkibar. "Tentu saja, bukankah cawet kecil ini milikmu, ha?" Pria itu sengaja mengencangkan suaranya sambil mengangkat tinggi-tinggi celana dalam merah jambu milik Miska di tangannya. Sontak hal itu menarik perhatian para penumpang bandara yang melintas di sekitar keduanya. "Bisakah kamu mengecilkan suaramu? Orang-orang perhatikan kita," pinta Miska. Malu setengah mati. "Oh iya? Kamu yang lebih dulu mempermalukan aku. Kenapa aku harus merendahkan suaraku?" balas pria itu. Iya, sini." Akhirnya Miska mendapatkan kembali celana dalam merah jambu miliknya. "Siapa bilang aku yang mempermalukan kamu? Kamu sendiri kan yang salah ambil koper?" Elak Miska tidak mau dituding sebagai penyebab utama kekeliruan antara keduanya. "Bukan aku, tapi kamu. Kamu berdiri lebih dekat sama koper itu. Dan dia melewatimu dan kamu tidak mengambilnya," bantah si pria menjelaskan kronologi dan alasan dirinya mengambil koper tersebut. "Hah? Apa iya? Tapi bagaimanapun juga kamu gak bisa menyalahkan aku begitu aja. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, kamu yang mengambil koperku dan itu terjadi sebelum kopermu keluar duluan. Sepertinya kamu ingin mengambil baju seksiku untuk kamu pakai, iya kan?" Miska sebenarnya sadar bahwa dirinya ceroboh. Tetapi gengsi mengaku salah sebab terlanjur malu. Belum sempat membalas ocehan si gadis, tiba-tiba gadis lain datang membuat perdebatan keduanya berakhir. "Dokter!" panggil gadis yang baru saja tiba pada pria tersebut. "Dokter," gumam Miska tidak menyangka pria galak itu rupanya seorang dokter. "Kamu di sini rupanya. Aku mencarimu kemana-mana. Apa ada masalah?" tanya gadis yang berpengalaman seperti model itu. "Ada, ini ambil kopermu." Pria itu lantas mendorong koper besar berwarna silver milik Miska. Kemudian mengambil koper serupa lalu pergi dengan si gadis model. "Aneh banget, kenapa di tangannya ada cawet?" ucap si model saat ia dan dokter tersebut dalam perjalanan menuju drop off. "Sudahlah, negeri ini memang penuh dengan orang-orang aneh. Ayo pergi," jawab pria itu. Menunggu mobil yang akan membawa keduanya kembali ke rumah, dokter tersebut dengan cepat menyadari bahwa gadis sampingnya tampak seperti sedang memikirkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Percakapan singkat keduanya di area umum tersebut setidaknya lebih aman ketimbang saat berada di rumah. "Kenapa? Kamu tampak tidak senang?" tanya sang dokter. "Bukan apa-apa. Oh iya, ibumu mempersiapkan pernikahan untuk kamu dengan seorang gadis yang gak kamu kenal. Sekarang sudah 2023, kenapa masih ada saja praktek perjodohan?" keluh si gadis model tersebut.
Oh, sebenarnya ibuku hanya ingin punya menantu yang sesuai dengan keinginannya, jawab dokter dengan santai. Terus kamu oke? Kamu bakalan mau menikah? Rian, kamu belum pernah bertemu dengan dia loh, bujuk si model agar sang dokter tidak begitu saja menerima perjodohan tersebut. Kalau begitu, seharusnya kami bertemu sebelum pernikahan, jawab sang dokter. Sudah diusahakan, tapi katanya dia nggak mau. Mungkin alasan dia nggak mau bertemu dengan kamu adalah karena dia jelek. Bukankah itu namanya menakuti kamu dan ibumu bisa berubah pikiran? Rian, jangan mau menikah dengan dia, desak si model agar sang dokter menolak perjodohan. Aku akan membuat keputusan sendiri, jawab sang dokter. Tapi pernikahan bukan hal yang gampang. Seumur hidup itu loh, Rian, kekeh si model. Lisa, aku tahu kamu khawatir, tapi aku akan punya keputusanku sendiri, oke? Oke, aku minta maaf, aku benar-benar mengkhawatirkan kamu, ujar si model seolah menyesal. Terima kasih, ayo pergi. Mobil keduanya tiba dan mereka pergi meninggalkan bandara. Tidak disangka percakapan keduanya tadi terdengar langsung oleh Miska yang ternyata duduk tidak jauh dari mereka. Apa aku nggak salah dengar? Selain koper kami yang sama, nasib kami juga sama. Ternyata ada orang yang nggak beruntung karena dijodohkan. Benar-benar sama seperti aku. Jar Miska bermonolog. Miska melihat chat masuk di aplikasi transportasi online. Mobil yang dipesan sudah tiba. Ia segera bergegas meninggalkan bandara. Sebuah rumah besar di komplek para elit. Seorang gadis tengah sibuk memeriksa pekerjaannya di depan laptop. Fokusnya buyar ketika mendengar suara bel yang menandakan bahwa ada orang yang hendak bertemu di luar gerbang sana. Siapa itu? Mengganggu aja, seru Dinda. Namun gadis berpipi cabai itu. Dinda, coba lihat ke depan, siapa yang datang? Seru ibunya. Iya. Dinda setengah berlari menuju pagar setinggi 2,5 meter gerbang rumahnya. Begitu dibuka, tidak ada siapa-siapa, kecuali sebuah koper besar berwarna silver. Koper siapa ini? Gumam Dinda, bingung. Agak worry, gadis dengan bando telinga kelinci pink di kepala itu pun perlahan-lahan mendekati koper tersebut. Namun tiba-tiba, Dor! Miska? Ya ampun Miska! Dinda terkejut nyaris pingsan karena tiba-tiba sahabatnya yang sudah hampir 3 tahun berada di Singapura. Hari ini tanpa kabar terlebih dahulu muncul di hadapannya mengejutkan dirinya. Kamu sangat kaget ya? Miska tergelak puas karena berhasil mengejutkan sahabatnya. Sialan. Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu balik? Omel Dinda. Aku sudah bilang kalau aku punya kejutan untukmu, jawab Miska masih sambil tertawa. Aku kira kamu akan mengirim hadiah Mas Antam. Bukan tiba-tiba muncul seperti ini, omel Dinda lagi. Halah, ngode mulu dasar matre. Rumahmu habis renovasi, jadi gede banget ya. Buka pagarnya dong. Tumben bukan pembantumu yang keluar, ucap Miska mengomentari perubahan rumah Dinda. Pembantuku lagi pulang kampung, jadi aku dan ibuku harus berbagi pekerjaan rumah. Ayo masuk, sini ku bantu. Miska dan Dinda masuk ke rumah dan dengan segera Tante Indah, ibunya Dinda, meninggalkan dapur. Siapa yang datang, Dinda? Tanya Tante Indah pada putrinya. Surprise! Seru Miska yang tiba-tiba muncul dari balik pintu. Ya ampun Miska. Iya tanteku yang cantik. Keduanya langsung berpelukan erat-erat. Tante Indah sangat menyayangi sahabat putrinya itu. Di mata Tante Indah, Miska adalah gadis paling cantik yang pernah ia lihat. Selain itu, sikap mudah akrab yang dimiliki Miska sungguh membuatnya merasa bahwa Miska adalah anaknya sendiri yang lahir dari rahim wanita lain. Aku sangat merindukanmu, Miska, ucap Tante Miska melepas pelukannya.
Aku juga sangat merindukan tante, jawab Miska. Aku gak percaya, lihatlah dirimu. Kamu semakin cantik dan glowing. Berputarlah, perintah Tante Indah. Miska berputar, berpose. Betapa genitnya gadis itu menggoda wanita yang sudah dianggap seperti ibunya sendiri. Perfect, kamu langsing dan putih bersih. Outfit kamu sangat modis. Cantikku, peluk aku sayang. Tante Indah merentangkan kedua tangannya untuk menerima pelukan lagi. Keduanya kembali berpelukan sesaat. Tante, aku mungkin akan merepotkan kalian. Aku berencana untuk tinggal di sini beberapa hari. Apa boleh? Tanya Miska. Apa yang boleh atau nggak boleh? Jangankan beberapa hari. Seumur hidup kamu tinggal di sini pun boleh. Saat kuliah dulu, kamu juga sering nginep di sini. Apa aku pernah melarang kamu, ha? Tinggallah sesuka hati kamu. Kamu putriku yang cantik, jawab Tante Indah setuju. Terima kasih Tante, aku menyayangimu. Kemudian untuk ketiga kalinya, keduanya kembali berpelukan. Iya, aku anak tetangga kebetulan mampir, jawab Dinda membuat ibu dan sahabatnya tertawa. Oh, ada yang iri weh, ajak Miska. Dasar, gerutu Dinda. Ayo, kita semuanya makan. Aku sudah masak garang asam dan goreng perkedel kentang. Kamu mau jus sirsak, Miss? Tante buatkan biar segar. Ajak Tante Indah pada dua gadis di depannya. Asik, kesukaanku. Tante Indah segera kembali ke dapur untuk membuat jus sirsak yang ia tawarkan pada Miska. Sementara Dinda dan Miska akan bertugas menyiapkan meja makan. Miss, kamu duluan Gih, aku mau telepon Niken dan Sarah dulu, ujar Dinda yang antusias akan mengabari dua sahabatnya yang lain. Mereka di sini, tanya Miska. Sebelumnya kedua sahabatnya itu dikabarkan bekerja di luar kota. Tidak disangka ternyata sudah setahun terakhir Sarah dan Niken sudah pindah kerja di kota ini. Dan tidak lagi merantau. Tentu saja, kamu akhirnya pulang. Kita harus berpesta kan? Dinda menjawil dagu tirus Miska. Pesta, woi, aku suka itu. Sudah lama aku gak berpesta, ujar Miska memberi berjoget-joget senang. Dari keempat gadis yang bersahabat sejak kuliah itu, hanya Miska yang setelah lulus kuliah direkrut oleh perusahaan luar negeri. Oleh sebab itu, Miska harus tinggal di Singapura setidaknya selama 2 tahun lebih demi berdedikasi terhadap pekerjaannya yang dia sukai.